Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast atau wawancara dengan Bapak ya. Nanti Bapak akan mewawancarai siswa dari kelas 11 LPK 3 atau sebutannya itu layanan penunjang kefarmasian klinis dan komunitas yang ada di jurusan farmasi yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Nah, kaitannya dengan anak-anak dari kelompok ini yang nantinya akan saya wawancarai itu karena kemarin menyelesaikan salah satu tugas dari Bapak yaitu terkait dengan bab 1 yaitu materi Simplicia Floss atau yang disebut dengan bunga. Nah, pada saat memberikan tugas, anak-anak sudah menyelesaikan tugas praktek yaitu memanfaatkan bunga apa ya kemarin? Bunga telang ya. Jadi bunga telang dijadikan sebagai teh herbal gitu ya. Dan nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan ya untuk mengupas bagaimana pengalaman mereka selama praktek gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak farmasi bukan hanya pandai teori farmakognosi terkait dengan Simplicia, namun juga tujuannya itu bisa mengolah Simplicia, semua Simplicia. Namun dalam kesempatan kali ini yaitu terkait dengan pengolahan Simplicia Floss atau bunga. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan menyapa kelompok dari kelompok berapa kemarin ya kalian ya? Kelompok 1 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana perasaan kalian hari ini? Sehat? Sehat. Ya, nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan, nanti tolong dijawab secara singkat saja ya, agar tidak memakan durasi di acara podcast kali ini ya. Nah, sebelumnya bisa kenalan satu persatu ya, mungkin dimulai dari ujung sebelah kiri Bapak terlebih dahulu, perkenalkan nama dan kelas ya, silakan. Saya Inaya Rahmawati dari kelas LPK 31 kelompok 1. Saya Septiana Nurul Fatimah dari kelas 11 LPK 31 kelompok 1. Saya Salina Deswasanta dari kelas 11 LPK 31 kelompok 1. Saya Silvana Kaviana Putri dari kelas LPK 31 dari kelompok 1. Saya Sekian Madani kelas 11 LPK 31 kelompok 1. Saya Ramusvita Ayu dari kelas 11 LPK 31 kelompok 1. Saya Timaya Tugusna dari kelas 11 LPK 31 dari kelompok 1. Oke ya, untuk mempersingkat waktu ya, pertanyaan yang pertama ya nanti bisa diwakili oleh kalian, nanti bisa menjawabnya secara bergantian ya nggak apa-apa ya. Untuk pemirsa bisa tahu bagaimana yang menonton channel ini yang mungkin ya nanti mungkin mau membuat teh herbal dari bunga telang ya. Jadi nanti cerita pengalaman mereka mungkin bisa menjadi salah satu media literasi atau menambahkan ilmu bagi para pemirsa yang melihat channel ini. Oke, praktek apa yang kemarin kalian praktekkan? Membuat bunga telang. Membuat teh herbal dari bunga telang. Nah, kemarin kan membuat sediaan dari teh herbal bunga telang ya. Nah, itu kan pasti yang namanya Simplicia itu kan bukan hanya sekedar membuat atau sediaan terkait dengan bunga telang saja, namun di kelompok ini itu memanfaatkan bunga telang tapi bisa menggunakan bunga yang lain seperti bunga mawar atau bunga melati atau bunga apapun itulah ya, itu bisa dijadikan sebagai sediaan farmasi. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah di lingkungan kalian ada yang membuat sama persis seperti yang kalian praktekkan, yaitu membuat sediaan teh herbal dari bunga telang? Ada Pak, dari lingkungan sekitar ada yang memanfaatkan bunga telang sebagai teh herbal juga. Namun proses dan pembuatannya berbeda dengan yang kami lakukan. Ya, kalau di lingkungan kalian membuat apa? Memanfaatkan bunga telang dijadikan produk? Sama seperti teh, namun tidak dikeringkan terlebih dahulu. Kalau lingkungan sekitar langsung dicuci terus langsung direbus saja Pak. Ya, jadi fungsinya ya sama, intinya khasiatnya ya sama, cuman metodenya yang berbeda ya. Kalau kita kan memanfaatkan dari yang dikeringkan kemudian kita kemarin diwadahi dengan kantong teh ya. Jadi itu salah satu metode
membuat sediaan herbal dengan cara yang lebih praktis dan lebih higienis ya, karena kan tehnya itu diwadahin jadi lebih higienis ya. Oh ya, kalau boleh saya tahu atau mungkin biar pemirsa tahu, produknya kalian bawa enggak? Bawa. Nih, seperti ini. Nah ini ya, pemirsa bisa lihat ya, ini produk dari kelompok 1 dari jurusan farmasi LPK 3H1 ya. Produknya itu teh herbal bunga telang ya. Saya buka satu dulu untuk sampel. Nah ini yang dimasukkan ke dalam kantong kantong teh ya. Jadi mereka beli sendiri kantong tehnya ya. Kemudian produknya mereka dimasukkan ke bunga telangnya, dimasukkan ke dalam kantong teh. Jadi ini lebih praktis dalam penyajiannya atau pada saat diseduh gitu ya. Jadi tidak repot-repot lagi untuk menyaring karena sudah diwadahi ya. Tinggal nanti dimasukkan ke gelas, kemudian nanti secara otomatis zat utama atau isi kandungan daripada bunga telang ini yang nantinya bisa kita minum dan dimanfaatkannya khasiat kesehatan untuk tubuh gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu dari simlisya tanaman obat yang kalian praktekkan, adakah manfaatnya bagi kesehatan? Jadi bunga telang ini ada nggak manfaatnya bagi kesehatan? Ada. Bisa kalian jelaskan salah satu saja? Ya, bunga telang mengandung antioksidan, terutama senyawa antosianin. Ya. Menurut tradisionalnya juga bisa untuk mengontrol tekanan darah, gula darah, bisa. Ya, jadi salah satunya itu ya. Sebenarnya masih banyak sekali manfaat kesehatan bunga telang ini untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi salah satunya tadi mengontrol daripada hipertensi ya, yang punya riwayat penyakit hipertensi ya tadi ya. Jadi nanti hipertensinya bisa menurun dan juga masih banyak lagi manfaatnya, dan salah satu produknya bisa dimanfaatkan dibuat produk teh herbal bunga telang. Namun harapannya Bapak ya kalian tidak stop sampai di sini dalam membuat produk. Mungkin bisa saja bunga telang ini bukan hanya dijadikan teh, tapi mungkin bisa dijadikan sediaan lain ya. Mungkin dijadikan teh bunga telang instan gitu ya, seperti yang produk dari sekolahan kita yang kalian bisa lihat tuh, yang di belakang kalian itu adalah alat-alat untuk membuat JHM. Apa itu JHM? Itu adalah jahe merah instan ya, itu produk dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap yang sudah mendapat sertifikat dari Badan POM dan Halal MUI ya. Jadi manakala pemirsa yang pengen membeli produk asli dari SMK kita, bisa lihat di Shopee itu sudah ada, seperti kayak Kolamin ini juga sudah kita pasarkan di Shopee ya. Nanti linknya bisa saya cantumkan di deskripsi. Kemudian pertanyaan yang keempat ya. Adakah alat dan bahan yang sulit untuk disiapkan saat kalian praktek kemarin pada saat membuat teh herbal bunga telang? Sebenarnya tidak ada, namun di era modern ini banyak sekali bunga telang yang tidak dibudidaya lagi. Jadi kesulitannya mencari tulangnya yang banyak gitu, Pak. Oh ya, itu berarti terkait dengan, sebenarnya kalau alat itu tidak terlalu sulit ya, mungkin lebih condong ke bahan ya, karena seperti yang kalian sampaikan tadi ya, karena di era sekarang ini, di era milenial sekarang ini kan, untuk menanam atau melestarikan bunga di lingkungan sekitar kita kan jarang lah, atau jarang juga petani bunga. Nah ini untuk meningkatkan kesadaran kita semua untuk selalu menjaga kelestarian flora dan fauna kita sebagai masyarakat Indonesia, biar anak cucu kita nanti pada saat mau menciptakan produk, memanfaatkan bunga atau memanfaatkan flora dan faunanya, masih bisa kita
iya, lestarikan dan masih bisa kita dapatkan gitu ya. Kalau akhir-akhir ini sih untuk mendapatkan bunga telang itu masih bisa. Nah, khawatirnya siapa tahu di era ke depan ya mungkin anak cucu kita sulit mendapatkan tanaman bunga telang ini. Nah, itu peran kita semua sebagai warga Indonesia untuk melestarikan flora dan fauna habitat yang ada di seluruh Indonesia maupun kabupaten, provinsi, ya. Dan pertanyaan yang selanjutnya ya, Ya. bisakah kalian ceritakan secara singkat saja ya, langkah awal sampai dengan pengemasan ya, pengemasan seperti ini, diceritakan secara singkat saja biar nanti pemirsa yang melihat channel ini punya gambaran gitu ya, dengan kalian menjelaskan atau bercerita oh sebenarnya langkahnya seperti ini gitu, sulit apa enggak gitu kan. Mungkin salah satu di antara kalian yang mungkin bisa mau bercerita. Saya. Iya. Ya, yang pertama pastinya menyiapkan alat dan bahannya. Bahannya tentunya yaitu bunga telang. Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bunga telang masih susah dicari, namun ada, cuman tidak banyak gitu loh Pak. Iya. Jadi itu yang butuh waktu banyak. Terus selain itu bunga telangnya kami cuci terlebih dahulu agar kotoran yang ada di bunga telangnya menghilang. Setelah itu kami keringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 5 harian agar keringnya maksimal dan kadar airnya berkurang. Setelah itu proses pengemasan, bunga telangnya kita timbang, terus dimasukin ke kantong teh. Setelah itu dikemas menggunakan standing pouch dan diberikan itu label. Ya. Nah itu ya pemirsa ya, sudah dengar cerita singkat dari kelompok 1 ya, membuat teh herbal bunga telang ya. Jadi dari ceritanya mereka itu ya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya atau sulit ya, dan itu bahan dan alatnya itu ada di sekitar tempat tinggal mereka. Nah makanya pada saat saya memberikan tugas ke peserta didik saya itu ya dengan berbagai pertimbangan gitu. Sebenarnya ada beberapa inovasi-inovasi yang mau saya praktekkan ke peserta didik saya, namun dengan pertimbangan itu tadi, alat dan bahannya. Ini saja untuk membuat produk yang sesimpel ini, itu untuk membuat mencari bahannya kita sudah kesulitan, karena di lingkungan kita ini sudah jarang para petani atau masyarakat kita menanam bunga telang gitu ya. Mungkin nanti suatu saat bunga atau tanaman lain itu jangan sampai punah gitu ya. Jadi nanti kedepannya baik itu farmasi atau instansi lain yang membuat produk itu tidak terlalu sulit mencari bahan dasar gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya, adakah cara atau langkah sulit pada saat kalian membuat teh herbal dari bunga telang? Ada nggak? Ada Bang. Ya. Yang pertama saat mencari bunga telangnya, yang kedua saat proses pengeringan. Bunga telangnya ringan sekali Pak, jadi sering kabut. Oh, iya. Terus habis itu kita juga harus menyesuaikan dengan cuaca. Selanjutnya ada kita harus memastikan kadar airnya sudah mengurang dengan semestinya atau belum gitu Pak. Iya. Nah, itu ya pemirsa ya. Jadi jawaban mereka itu kendalanya yang pertama itu terkait dengan mencari bahan ya. Dari bahannya, dari bunga telangnya mereka harus mencari ya. Nah kebetulan sih di lingkungan di Kabupaten Cilacap ini masih banyak lah ya masyarakat yang menanam bunga telang. Makanya saya menugaskan ke mereka untuk membuat produk dari bunga telang. Nah yang kedua, bukan hanya bahannya yang sulit, tetapi juga dari proses pengeringan. Karena kan dari produknya mereka itu cara pengolahannya atau pembuatannya itu kan masih skala tradisional, sehingga pengeringannya itu masih memanfaatkan bantuan dari sinar matahari. Nah itu pun juga memerlukan waktu bisa 3-4 hari gitu. Makanya dalam proses pembuatan satu produk seperti ini juga memerlukan waktu dan juga tenaga. Jadi
jangan dilihat produknya, tapi dilihatlah prosesnya, gitu ya. Kemudian dari kelompok ini juga tidak agak sedikit kesulitan manakala pada saat penjemuran atau pengeringan itu kan yang namanya bunga telang kalau sudah kadar airnya sudah berkurang itu kan menjadi sifatnya itu enteng atau kering gitu kan, ringan, iya benar ringan, jadi kan gampang terhempas oleh angin gitu. Nah mungkin itu nanti pemirsa yang melihat tayangan ini yang mau membuat sama persis seperti mereka yang mungkin bisa mengantisipasi lah ya pada saat proses penjemuran atau pengeringan, dan juga menentukan kadar air ya. Kadar air itu ya seyogianya itu memang harus kadar air sampai kadar airnya itu hilang, biar nanti pada saat sudah dikemas seperti ini itu bakal awet. Seperti kayak teh-teh pada umumnya ya, ini tolong di disclaimer, saya sebut merek misalkan kayak teh Sariwangi gitu kan, itu kan memang dari pucuk tehnya itu sudah melalui pengeringan yang sedemikian rupa sehingga pada saat sudah dikemas itu awet gitu ya, harapannya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu berapa lama sih proses praktek dari tahap awal sampai dengan pengemasan seperti ini? Yang pertama, saat mencari bunganya, kami memerlukan waktu 2 hari. Selanjutnya, saat proses penjemuran, kami memerlukan waktu 5 hari. Sebenarnya 3-4 hari saja sudah cukup. Namun, kami memilih 5 hari agar kadar air yang ada di dalamnya sudah berkurang dengan baik. Selanjutnya, ada proses pengemasan. Kami membutuhkan waktu 1 hari saja, Kak. Jadi totalnya ada 1 mingguan. Nah, 1 minggu ya? Ya. Berarti 7 hari ya? Ya. Nah itu ya pemirsa ya, jawaban dari siswa atau siswi kami ya, pada saat membuat teh herbal dari bunga telang ini ya kurang lebih 1 minggu atau 7 hari lah ya. Tapi ya tergantung cuaca, ya kembali lagi tergantung cuaca. Tapi ya di bulan-bulan Agustus ini ya banyak cuaca yang cerah atau panas ya, itu bisa 4-5 hari, ya 3-4 ya, itu bisa kering lah ya. Tapi ya kembali lagi tergantung dengan cuaca. Namun kalau pemirsa punya alat tersendiri untuk mengeringkan, nah itu mungkin bisa membantu pada saat proses pengeringan ya, biar lebih cepat. Nah untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, kemarin kan kalian kan sudah membuat produk, kemudian produk sudah jadi sampai dengan dikemas ya. Nah, kalian coba nggak produk kalian sendiri? Coba. Iya enggak? Itu pada saat penyajiannya itu hanya menyeduh atau penyajiannya itu seperti apa? Coba dijelaskan. Kelompok kami memvariasikan minuman herbal ini dengan menambahkan lemon dan madu, es batu. Jadi terus tampilannya juga bagus. Iya, dan minuman itu pasti cocok banget buat Gen Z, Pak. Soalnya kalau Gen Z kan nggak terlalu suka sama yang herbal-herbal, tapi kalau dikreasikan menjadi yang lebih modern pasti lebih menarik perhatian gitu, Pak. Iya, nah gitu ya pemirsa ya, kalau misalkan ini saran atau ya bisa saran atau bisa masukan dari kelompok siswi kami ya, pada saat menyeduh dari teh herbal bunga telang ini ya, jangan cuma diseduh tetapi bisa ditambahkan, tergantung selera sih sebenarnya ya, cuman biar lebih enak atau biar lebih segar dan lebih disukai di lidah generasi Z, mungkin bisa ditambahkan madu ya. Anjurannya lebih ke madu sih ya, biar lebih herbal daripada memakai gula ya. Kemudian juga ditambah dengan lemon ya, mungkin biar lebih segar. Itu sih fleksibel saja lah ya, tergantung selera. Nah, jadi harapannya saya tuh untuk generasi Z termasuk kalian ya, lebih mengkreasikan lagi produk-produk herbal semacam ini ya, biar nanti produk herbal asli Indonesia itu tidak kalah saing dengan produk-produk herbal dari negara lain ya. Mungkin produk semacam ini jika kalian bisa produksi, siapa tahu ya bisa menjadi penambah uang saku kalian. Nah ini salah satunya ya, ini sudah dikasih label ya, kemudian di sini sudah dikasih keterangannya juga, termasuk manfaatnya, manfaat bagi kesehatan yaitu kayak antioksidan ya, yaitu sebagai imun ya, menjaga kekebalan tubuh, kemudian menjaga daya ingat. Nah ini untuk kesehatan memori otak ya, kemudian juga
efek relaksasi. Jadi bunga telang ini bisa digunakan untuk apalagi kalau diminum hangat-hangat ya, itu bisa, misalkan kita lagi pas capek minum ini kan biar lebih rileks ya. Kemudian juga menjaga kesehatan kulit. Nah, mungkin bunga telang ini nantinya bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi mungkin bisa untuk produk luar, yaitu misalkan bikin body lotion body lotion bunga telang, atau mungkin masker bunga telang gitu lah ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir lah ya. Apa harapan atau mungkin kesan-pesan dari kelompok kalian setelah menyelesaikan tugas praktek dari Bapak? Kalau dari saya, ya semoga kedepannya masyarakat sekitar lebih bisa melestarikan bunga tersebut dan lebih tahu bagaimana fungsinya dan digunakan sebagaimana mestinya. Nah itu ya kesan-pesan dari kelompok 1 jurusan farmasi di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Untuk garis besarnya yaitu untuk menjaga kelestarian makhluk hidup ya, dari flora dan fauna, agar kita sebagai manusia bisa terus memanfaatkan produk atau flora dan fauna biar bisa kita produksi. Nah kemudian harapannya Bapak juga ya, kalian jangan cuma stop sampai di sini inovasinya ya, dan mungkin kalian bisa diinovasikan lagi dari bunga telang ini untuk dijadikan produk-produk yang lain ya. Mungkin sekian ya. Itu pemirsa ya yang melihat podcastnya Bapak ya. Jika ada ilmunya bisa diambil ya. Ini podcast dari jurusan farmasi ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Bapak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.